Oh ya, aku punya pertanyaan nih. Ini aku mau bikin akun sosmed buat channel ini, cuma aku bingung. Mending bikin TikTok apa ini ya? Apa Instagram ya? Kalian banyakan main TikTok apa Instagram sih? Coba kolom komen ya, saran kalian sebaiknya aku bikin IG untuk ngomin atau TikTok aja. Aduh, halo sobat ngomin. Ini aku lesu bukan karena Inter kalah, karena terus terang aja dari awal aku tidak terlalu mengharap Inter menang. Pertama karena kita sudah sama-sama tahu jadwal kita begitu padat, jadi kita sudah pasti lolos, nggak usah ngotot di ini kan, nggak usah ngotot di Liga Champion. Justru pertandingan terakhir lawan Madrid bisa jadi ajang buat Inter untuk mencoba skema permainan yang baru sebagai alternatif kan. Jadi ya menang syukur, nggak menang ya nggak apa. Tapi yang bikin lesu itu karena kartu merahnya Barella, Pak. Kartu merah itu artinya minimal 2 pertandingan absen, diskors. Itu berarti next aku belum cek kita bakal lawan apa. Berarti itu home away Barella nggak main. Berat, Pak. Lapangan tengah Inter itu tanpa Barella bener-bener aduh. Menurutku sekarang di lapangan tengah Inter itu ada 2 pemain yang tidak tergantikan, satu Brozovic, 2 Barella. Kita lihat sendiri pertandingan lalu lawan Roma, kita begitu mendominasi di babak pertama 3-0, terus Barella out, langsung stagnan lapangan tengah kita. Walaupun waktu itu Hakan mainnya wow banget, tapi Barella keluar Hakan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Brozo dia emang keahliannya mendikte tempo permainan, tapi untuk sebagai penghubung ke lini depan itu Barella jagonya. Sebenarnya kalau Inter cuma kalah aja, enggak apa. Ketika Brozo ditarik kan kita dalam keadaan tertinggal 1-0, Brozo ditarik, nggak masalah, udahlah. Aku udah mikir, berarti pikirannya Inzaghi sama dengan aku, udah korbankan ini satu pertandingan, lebih baik kita istirahatkan Brozovic kan, karena Brozo juga main terus. Tapi kemudian, aduh, kartu merah, aduh, ini calon kapten kok kayak gini. Masalahnya apa ya? Sekarang kan kita sudah punya VAR. Sebuah pelanggaran itu hampir tidak mungkin terlewatkan. Jadi walaupun dia memang dilanggar keras, itu pasti kena hukuman yang melanggar. Kenapa mesti mukul gitu? Aduh, walaupun itu pukulannya nggak berbahaya, tapi kalau gerakannya mengepal tangannya itu memang wasit manapun hampir pasti itu kartu merah. Jadi aduh, yang dipukul lagi kaki, mending yang dipukul congornya sekalian kan ini kan seimbang dengan kartu merahnya, ini kaki dipukul. Aduh, karena kalau jalannya pertandingan sih ini aku melihat hampir sama dengan pertemuan pertama, kita mendominasi. Itu aku lihat babak pertama shoot on goal kita itu 12 bandingkan dengan Madrid yang kayaknya 4 ya. Walaupun kita ketinggalan, tapi kita begitu mendominasi permainan. Jadi nggak masalah sebenarnya, cuma masalah kita itu masih dari yang lalu-lalu itu. Finishingnya memble, Pak. Jadi kita begitu bagus menguasai lapangan tengah. Brozo luar biasa. Brozo satu-satunya pemain Inter yang dapat skor 7 di Sempre Inter. Benar-benar mendominasi lapangan tengah. Bayangkan musuhnya itu Modric, Kroos, Casemiro, Brozo yang pegang lapangan tengah. Cuma di finishingnya itu aduh, Lautaro, Zeko banyakan ngilang, tidak ada di posisi yang seharusnya. Kemudian aku salut sih dengan permainan Madrid. Dia tahu Inter berbahaya di serangan dari sayap. Umpan dari sayap di blok. Hampir semua umpan dari sayap itu kena blok, walaupun bisa sampai ke kotak penalti, itu di mereka yang hajar. Oh, catatan ini sebelum aku lupa, Dumfries. Aku nggak ngerti kenapa Dumfries ditarik, karena Dumfries mainnya bagus. Kelihatan sekali dia sangat confident, sangat percaya diri karena gol pertandingan lalu itu. Karena gini, Dumfries ini sebenarnya tipe pemain yang bisa dribble. Dia punya kecepatan, walaupun tidak secepat Hakimi, tapi dia punya speed itu. Masalahnya selama ini kan dia kelihatan sekali rasa percaya dirinya itu benar-benar nggak ada. Jadi nggak berani duel. Kalau tadi pagi itu aku lihat dia benar-benar berani berduel, berani adu sprint. Walaupun dia belum bisa kirim umpan yang berarti, tapi sudah kelihatan dia berperan di sektor sayap kanan kita.
Cuma kenapa diganti? Karena D'Ambrosio sendiri, kan akhirnya Di Marco yang naik, D'Ambrosio maju ke wingback kan. D'Ambrosio dari awal mainnya nggak bagus-bagus amat. Dimajukan ke wingback juga ya tetap nggak bagus-bagus amat. Apalagi Barella keluar, semua kita udah say goodbye. Yang aku mau soroti, Lautaro Martinez dan Dzeko udah nggak. Alexis berusaha, dia sangat berusaha, tapi benar-benar terisolir. Dia nggak dapat sokongan dari lini tengah, karena lini tengah kita udah jomplang, udah nggak karuan. Kemudian Skriniar, gila. Kalau ngeliat kemarin Skriniar main di center back, benar-benar di tengah, itu kayak ngelihat orang yang benar-benar dari awal karir main di posisi itu. Padahal kan kita tahu dia di kanan biasanya. Gila, Skriniar sih kokoh banget. Ini awalnya aku memang sangat mendukung Barella yang jadi kapten, tapi kalau gini mungkin Skriniar kali ya. Gak tau deh, kalau aku baca di sebelumnya memang bagian dari perpanjangan kontrak Barella sih katanya memang dia akan jadi kapten musim depan, tapi semuanya bisa berubah kan. Gak tahu deh ini Barella, aduh kok emosinya, aduh ya sih masih muda, umur 24, aduh. Terus Inzaghi sendiri bilang Barella habis pertandingan langsung minta maaf. Ya baguslah minta maaf, setidaknya nggak bikin orang kesal. Ini aku bacakan beberapa komentar pemain ya. Skriniar, kalau kita tidak berhasil memanfaatkan peluang lawan tim sekelas Madrid, kita akan kena ganjarannya. Ya benar banget, karena Madrid itu kemarin betul Inter lebih banyak shoot on goalnya, Madrid lebih sedikit, tapi sangat berbahaya. Kalau secara fair harus aku bilang tembakan Madrid lebih berbahaya daripada tembakan Inter. Shot on goal Inter 17, tapi yang on target cuma 3. Bandingkan dengan Madrid, shot on goalnya 15, yang on target 5. Ini ya bagaimana? Ya nasi sudah menjadi bubur. Bukan, sekali lagi bukan kalahnya yang aku bikin loyo, tapi ini Barella ini loh. Aduh, semoga ada keajaiban deh, misalnya bisa naik banding, hukumannya jadi 1 pertandingan aja, walaupun jangan terlalu berharap. Handanovic juga komentarnya, we have to be more cynical in front of goal. Kita mesti lebih bisa menyelesaikan peluang di depan gawang. Ya memang pace kita bagus sekali, sangat agresif, pressing kita, tiki taka ala Inzaghi atau Inzaghi ballnya juga sudah mantap banget. Tapi memang di final third itu mentok, Pak. Lautaro ada yang tendangannya jauh, nyebrang. Barella juga ada tendangan, aduh peluang matang sekali tapi melambung di atas mistar. Barella. Oh ya, aku punya pertanyaan nih. Ini aku mau bikin akun sosmed buat channel ini, cuma aku bingung, mending bikin TikTok apa ini ya, apa Instagram ya. Kalian banyakan main TikTok apa Instagram sih? Biar bisa lebih ini aja sih, biar ada kayak secondary accountnya. Coba kolom komen ya, saran kalian sebaiknya aku bikin IG untuk ngomin atau TikTok aja. Oke, thank you. Aduh, jangan murung lama-lama, habis ini kita mesti lawan Cagliari. At least karena Barella 2 pertandingan absen di Liga Champions, bisa fokus di Serie A, staminanya bisa buat Serie A semua. Jadi kita bisa lihat bagaimana Barella mengobrak-abrik lapangan tengah di Serie A. Oke, ciao, sampai jumpa di konten berikutnya.